Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabar Anda pagi hari ini? Saya berdoa bahwa kita semuanya bangun dengan segar dan siap untuk menjalani hari yang Tuhan jadikan bagi kita. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh menjalani hidup di hari ini, kita hampiri Tuhan di dalam saat teduh kita untuk merenungkan firman Tuhan. Sebab kita percaya bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Galatia 6 ayat yang pertama. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Haleluya. Sifat manusia baru yang lainnya yang harus kita kenakan adalah kelemah lembutan. Kata kelemah lembutan diterjemahkan dari bahasa Yunani prautes. Dalam kata prautes terkandung makna rendah hati, patuh kepada kehendak Allah, tidak sombong untuk menerima teguran dan pengajaran, serta dapat mengendalikan amarah. Dan apabila ia marah, maka kemarahannya itu tidak untuk kepentingannya sendiri atau kepuasan hatinya, tetapi untuk kepentingan orang lain, sehingga orang tersebut tetap terpelihara iman dan percayanya kepada Tuhan. Seringkali sifat kelemah lembutan dipahami sebagai sifat yang lemah dan tidak tegas. Padahal bukan seperti itu maksud sebenarnya. Kelemah lembutan bukan berarti lemah. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus sendiri berkata, "Aku lemah lembut dan rendah hati" dalam Matius 11 ayat yang ke-29. Dan Alkitab menyatakan bahwa Musa sangat lembut hatinya dalam Bilangan 12 ayat yang ketiga. Tetapi tidak seorang pun mengatakan bahwa Tuhan Yesus dan Musa adalah orang yang lemah. Mengapa Yesus mengatakan bahwa orang yang lemah lembut akan memiliki bumi dalam khotbahnya di atas bukit? Sesungguhnya ini adalah bahasa kiasan untuk memperlihatkan bahwa dimanapun orang yang lemah lembut itu berada, kehadirannya diterima dan disambut baik oleh semua orang. Sebab ia adalah orang yang berprinsip, tegas, rendah hati, mau menerima teguran dan nasihat serta rela membimbing orang lain ke jalan yang benar. Dalam Perjanjian Baru, pengertian kelemah lembutan selalu ditempatkan sebagai suatu sikap untuk membimbing orang yang lain. Ini terlihat dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 25. Dikatakan, "Dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran." Hal itu juga dikuatkan di dalam Galatia pasal 6 ayat yang pertama. Dengan demikian, sikap lemah lembut bukanlah sifat yang lemah, melainkan sikap pribadi yang baik dan dewasa di dalam iman. Sehingga dimanapun kehadiran orang yang seperti ini,
selalu menyenangkan orang lain, serta dapat membimbing orang lain ke jalan yang benar di dalam Tuhan. Tuhan Yesus adalah contoh yang sempurna sebagai pribadi yang lemah lembut. Yesus yang adalah Allah sendiri tidak pernah menyombongkan keilahiannya, seperti yang sudah kita bahas dalam Filipi pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Ia datang dengan penuh kelemah lembutan dan kerendahan hati. Dan peristiwa pada saat Yesus membersihkan bait Allah dari para pedagang memperlihatkan kelemah lembutannya. Kemarahannya tidak untuk kepuasan diri sendiri atau untuk memamerkan keberaniannya, tetapi kemarahannya bertujuan mendidik orang banyak dan para muridnya bahwa setiap orang harus menghormati Allah dan menjaga kekudusan tempat ibadah. Jadi kelemah lembutan adalah sifat yang sangat penting untuk kita miliki sebagai manusia baru. Rasul Paulus mencantumkan bahwa kelemah lembutan adalah bagian dari buah roh yang terdapat dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Karena itu, mari kita minta pertolongan Roh Kudus agar kelemah lembutan seperti Tuhan Yesus itu dapat juga kita hasilkan dalam hidup kita sebagai manusia baru. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pagi ini yang mengingatkan kepada kami untuk kami mengenakan karakter kelemah lembutan sebagai manusia baru di dalam Tuhan Yesus. Bapa, sering kami berlaku tidak sabar, berlaku kasar, dan kami menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tapi dari teladan yang Tuhan Yesus tunjukkan kepada kami, untuk kami dapat berlaku lemah lembut kepada setiap orang, dan bahkan dengan lemah lembut dapat menuntun orang lain untuk bertumbuh dalam iman mereka. Tuhan, berikan kepada kami kekuatan untuk kami dapat melakukan kebenaran firman Tuhan pagi ini. Biarlah hari ini orang lain melihat kelemah lembutan itu ada di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati segala aktivitas kami hari ini. Tuhan, Kau buat berhasil segala yang kami kerjakan, supaya kami dapat merasakan pemeliharaan Tuhan nyata dalam hidup kami. Bagi yang sakit, apalagi yang terpapar COVID-19 dan harus menjalani isolasi, Tuhan, Engkau menjamah mereka, menyembuhkan mereka oleh kuasa bilur-Mu. Kalau ada yang lemah, Tuhan, Engkau bangkitkan mereka. Kalau ada yang menghadapi jalan buntu, Tuhan, Engkau nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan jalan keluar kepada mereka, sehingga mereka melihat kuasa-Mu nyata dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menjalani hidup di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.